Wayamna'uhu dan mencegahhu kepada mutafaqih apa al-istighalu sibuk bil kasbi dengan bekerja, anit tafaqquhi dari belajar, bahwa maka adapun mutafaqihan tadi itu fakirun orang fakir, wala tu'tabaru dan tidak dianggap apa kudratu mampunya mutafaqih. Jadi kalau ada santri umpamanya belajar, sebenarnya dia bisa kerja. Ini bukan yang santri sekarang ini. Santri sekarang kan dikirim dari rumah. Kalau santri dulu kan cul-culan orang tua itu, pokoknya berangkat enggak gitu. Makanya dulu Imam Syafi'i itu ketika mau ngaji bilang sama ibunya, Imam Syafi'i kan yatim, "Bu, saya mau berangkat mondok," katanya, mau ngaji lah. "Ya udah, saya doakan selamat, nanti ketemu di akhirat saja." Nah, coba. Tadi tidak ada acara ditengokin, tidak ada penjengukan, tidak ada acara. Bayai Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Nawawi Al-Bantani ketika pamit sama ibunya mau mondok itu, oleh ibunya dibilang, "Ya tidak apa-apa kamu mondok, saya doakan berhasil." Ibunya akhirnya nanam pohon kelapa yang masih apa namanya itu, masih cikal, istilahnya cikal ya, ditanam itu. Dia bilang, ibunya bilang, "Kamu jangan pulang sebelum kelapa ini berbuah." jangan kamu pulang sebelum kelapa itu berbuah. Anak sekarang sebulan ditengokin 2 kali, Masya Allah ya. Itu udah gak dikirim gak apa, punya lepas saja udah. Pokoknya kamu jangan pulang sebelum kelapa ini nanti berbuah, Masya Allah. Saya dulu mondok itu, orang tua saya ya pernah nengokin, tapi selama 10 tahun itu 3 kali mungkin. Jadi 3 kali nengokin itu. Jadi masih bisa dibikin pakai cerita lah mondoknya ini. Jadi kalau mondok yang model begitu masih bisa dipakai cerita. 10 tahun ditengokin 3 kali. Begitu datang itu karena nggak diantar orang tua itu. Jadi beli kompor sendiri, beli panci, beli apa itu. Kemarin datang langsung masak sendiri masalahnya. Nggak makan di warung itu enggak. Masak sendiri, jadi diantar teman itu beli panci, beli kompor, beli wajan, beli macam-macam itu. Dan masih belum bisa masak. Belum bisa masak. Jadi harus diajari caranya masak itu. Jadi pokoknya ukurannya airnya segini lah gitu. Yang ngertinya sampai sekarang ya di pondok dulu ini. Airnya ukurannya segini. Bah, udah bisa bikin apa-apa, barang apalagi boro-boro nyayur, barang bikin nasi aja baru bisa itu. Akhirnya beli kerupuk itu, makan kerupuk itu aja sama kerupuk. Ya Allah, mondok itu seperti itu dulu masak. Nah, bahkan kalau yang jauh-jauh itu saya masih mendingan karena saya masih tiap bulan dikirimi. Kalau yang zaman bapak saya mondok itu udah nggak ada yang ngirim, pokoknya berangkat. Kalau apa namanya dilepas, kemudian kalau pagi itu habis ngaji, kasap-kasap itu kerja kepada orang kampung. Ada yang nguli apa gitu, macul apa, cari kelapa atau apa itu yang pokoknya nguli lah kepada masyarakat itu. Nggak ada yang untuk sekolah belum ada, sekolahnya ya diniyah semuanya.
Lah lebih parah lagi mbah saya lagi tuh, bapaknya bapak itu uang apa sakunya, uang saku ya, bukan uang, bawahnya itu karak, ngerti karak itu? Karak nasi yang sudah sisa itu, ya karak itu dikeringkan itu di bawah. Jadi kalau anu ditutul gitu aja, nanti diwadahi dikasih air gitu. Nah, itu ceritanya bapak saya begitu dulu, mbah saya begitu. Oh, sekarang makan 3 kali, kadang 5 kali anak-anak ini, masya Allah. Lah, saya ajak ngaji, udah di rumah kan, di pondok udah makan 3 kali. Di mana makan, malamnya ngaji lagi, makan lagi, 5 kali coba panas ya. Anak sekarang. Nah, anak yang belajar tadi itu yang miskin, yang tidak mampu, tapi seandainya dia ini bekerja, dia bisa bekerja tapi terganggu belajarnya, maka anak ini baik diberi zakat. Ya, jadi kalau ada anak yang seandainya kerja sebenarnya dia mampu, tapi kalau dia kerja terganggu belajarnya, maka termasuk orang yang baik untuk diberi zakat lah gitu. Anak sekarang waktu pondok disuruh nyapu, suruh apa itu, kalau orang tuanya tahu, anak saya di sini suruh pondok bukan suruh nyapu, la ilaha illallah. disuruh nyapu loh, disuruh, masya Allah. Jadi katanya orang tuanya, anak saya di pondok bukan untuk nyapu, di sini untuk belajar katanya. Lah nanti kalau disuruh puasa, mamanya suruh puasa Senin Kemis, ada yang ngomong gitu, enak ya pondok, untungnya banyak kalau gini suruh puasa terus. Lah orang sekarang itu gimana ya? Begitu. Jadi kalau anak disuruh puasa Senin Kemis itu orang tuanya mikir, untung banyak pondok lah model begini disuruh puasa anaknya ya. Sembuh di barbar doang. Padahal kalau mau lihat di pondok-pondok salaf sekarang masih ada itu, pondok-pondok daerah Kedirian sana itu, yang baru hanya mondok saja itu, yang masih masak juga, ya, masih kasab juga, masih ada. Karena sekarang kalau dibilang ibu itu kan dulu Pak, sekarang kan beda zamannya. Zamannya beda. Wa ingkana, jika ada siapa mu'ton itu muta'abidan, orang yang memaksa ibadah, artinya orang yang ahli ibadah, untuk ibadah terwiritan terus, yamna'uhu, yang mencegah kepada muta'abid atau mu'ton apal kasbu, bekerja, anwadhaifil ibadati, dari pekerjaan-pekerjaan ibadah, wa auradil awqati, dan beberapa wiridnya waktu-waktu. Tapi beda kalau ada orang kerjanya hanya ibadah saja, sholat sunnah banyak, wiridan banyak, bukan belajar, tapi umpamanya dia wiridannya banyak, ada wiridan subuh ada, nanti waktu duha ada, zuhur ada, sore ada, maghrib ada, malam ada, terus setelah itu baca Quran, setelah itu sholat sunnah. Dan orang kalau hanya kegiatannya seperti ini, dan dia sebetulnya mampu kerja, dia tidak boleh menerima zakat, dia suruh kerja. Beda dengan cari ilmu, ya, beda dengan kualitasnya jauh dengan orang yang nyari ilmu. Ya, jadi kalau hanya ibadah-ibadah yang kayak tadi itu, orang wiridan, bacaannya hisub-hisub, sholawat banyak, tapi tidak kerja,
Nah, maka orang itu apa nih? Mau masuk parkir. Oh, terus bisa nggak? Faliyak tasib, maka hendaklah bekerja siapa mu'ton itu. Kalau orang hanya sibuknya karena mau ibadah dalam artian sholat sunnah, kemudian wiridan, baca Quran, baca sholawat dan sebagainya, kemudian dia ini tidak mau kerja, lebih baik, maka dia lebih baik kerja daripada wiridan itu tadi, ya, daripada wiridan tapi minta-minta. Oh, dipindahin. Apa jeng bisa? Mas Ana. Saya tadi ceritanya bawa mobil 2 karena tadi itu berangkat. Saya pikir nggak hujan, saya mau naik motor aja. Dia baru berangkat, hujan. Waduh lah, kok tas meriang ini meriang baru selesai ya. Ya, tadi kemarin masih ke dokter meriang. Lah kok hujan, akhirnya bawa mobil 2. Sama tadi terus li'annal kasbah, nah, karena sesungguhnya bekerja itu aula lebih utama min dzalika daripada ta'abbud tadi, daripada orang itu sholat sunnah saja, daripada orang itu wiridan saja, daripada orang itu apa namanya baca Quran saja, wiridan saja dan sebagainya. Lebih baik kerja tapi diniati ibadah. Mindalika dari Bandung. Kalau dawuh siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul halali, adapun mencari makanan yang halal itu fardhun adalah sangat fardunya ba'dal fardhah, setelah sholat fardu. Jadi orang itu justru mestinya setelah sholat fardu orang itu harusnya bekerja. Bukan kok kemudian itikaf di masjid terus nggak pulang-pulang. Ya, lah anak istrinya bagaimana nanti? Kata istrinya, makan tuh sholawat lagi. Kan gitu istrinya. Nggak pulang-pulang masih wiridan, makan tuh wiridan. Wah, malah kacau malah nanti. Jadi justru mencari halal itu fardhotun ba'dal fardhah, adalah perkara yang sangat fardu setelah perkara yang fardu. Jadi orang bekerja itu penting. Nah, kecuali kalau orang itu memang makomnya makom tajrid. Nah, nanti ada makom kasab, ada makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang memang orang itu udah tidak kerja, memang tidak kerja, dicukupi oleh Allah. Nah, yang satu orang yang makomnya masih makom kasab, kalau nggak makan ya, kalau nggak kerja ya tolah-toleh gitu. Nah, orang itu sama-sama baiknya ini, makom tajrid baik, makom kasab juga baik. Orang yang makomnya baru makom kasab jangan apa ya ma'iyah gitu ya. Kalau katanya orang Madura itu lap mahen lap lah gitu, pura-pura kayak makom tajrid, tidak boleh kalau masih makomnya makom kasab. Tapi orang kalau sudah makom tajrid juga jangan turun ke makom kasab ya, malah terganggu nanti tajridnya itu nanti. Jadi nah, terus ngukurnya bagaimana? Ya Pak jenengan bisa ngerti sendiri bagaimana keadaan dirinya.
Model kayak saya ini kalau nggak bekerja kira-kira makan nggak kira-kira lagi itu. Kecuali kalau pokoknya datang ke acara hajatan terus atau mencari orang tahlilan terus kemana-mana. Karena orang yang makamnya makam kasab, terus seakan-akan makom tajrid, itu dianggap minas syahwatil khafiyah, termasuk dari syahwat-syahwat yang keinginan-keinginan yang samar. Wa arada, dan mengendaki siapa nabi dengan tolabul halali faridatun ba'dal faridah as-sa'ya, pada usaha fil iktisabi, di dalam bekerja itu. Jadi yang dimaksud adalah bekerja. Nih, benar. Mana tadi? Waqala, berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, katanya sahabat Umar ini, kasbun fi syubhatin khairun min mas'alatin wa in kana muqtafiyan binafaqati. Apaan mas'alatin? Perkataannya samaan masalah. Kasbun, adapun bekerja, an fi syubhatin, di dalam pekerjaan yang syubhat, itu khairun, lebih baik, min mas'alatin, daripada meminta-minta. Contohnya syubhat itu gini. Kalau orang dulu loh ya, orang dulu, bukan orang sekarang. Kayak pemerintah, orang kerja jadi PNS itu syubhat. Ini kalau orang dulu loh ya, orang dulu. Dari DPR syubhat. Wah, ini pejabat-pejabat itu syubhat semuanya. Karena pemerintah itu nerima pajak itu dari PSK juga dapat pajak, dari BIR dapat pajak, dari apa saja kan masuk pajak itu, masuk. Nah itu tuh gaji itu, gaji. Makanya dulu pernah Kiai, kalau Mbak Hasyim karuan ya, Mbak Hasyim waktu itu memang tidak mau dapat sumbangan dari pemerintah, itu tidak mau. Mbak Hasyim, muridnya itu namanya Kiai Johari Kencong Jember, itu juga begitu. Kalau ada muridnya kok jadi PNS atau jadi pejabat di kecamatan atau kelurahan, itu suruh berhenti. Udah berhenti aja kamu. Saking kerasnya gitu. Nah ini paling dasar dari sahabat Umar ini bagus ini. Kasbun fi syubhatin khairun min mas'alatin. Bekerja pada wilayah yang syubhat tadi itu, jadi PNS, jadi apa-apa itu masih lebih baik daripada kerjaannya minta-minta. Jadi dapat dukungan ini. Aman. Ya, kalau sekarang itu kayak Buya Mufasir lah kira-kira itu, yang tiap hari puasa, kemudian nggak mau makan kecuali dari tanamannya sendiri dan sebagainya itu. Buya Mufasir lagi. Mana dah? Nah sudah. Wa in kana, jika ada siapa man atau mukton, itu muktafian, orang yang dicukupi, binafakoti nabi, dengan nafkah dari bapaknya man, auman, ada orang tajibu yang wajib alih atas man, apa nafkah itu nafkahnya man tadi. Bahwa fahada, maka adapun ini man tadi, mukton tadi itu ahwanu, lebih hina minal kasbi, daripada kasab, falaisa bifakirin, dan bukan fakir. Jadi kalau ada orang masih diberi nafkah, ada yang nanggung, maka tidak boleh zakat itu, zakat kepada orang itu tidak boleh kalau masih ada yang nanggung. Karena sebetulnya zakat kepada anak
yatim itu ya tidak ada asnaf itu salah satunya anak yatim itu tidak ada. Karena anak yatim itu yang diberi zakat itu adalah orang yang nanggung ini. Umpamanya ibunya, maka ya yang diberi zakat adalah ibunya karena ibunya nanggung anak ini. Bukan anak yatim. Makanya anak yatim nggak masuk di dalam asnaf 8 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Nggak ada, wal yatama nggak ada. Apalagi wal janda nggak ada. Kan kadang-kadang panitia pokoknya janda dikasih ya, pokoknya janda dikasih. Ayu Ting Ting loh janda. Ya, Yuni Sara janda. Siapa lagi coba di absen? Jadi bukan karena jandanya, karena miskin. Kalau anak yatim yang dizakati adalah yang nanggung itu. Kalau anak dah, wasin fufani sekarang adalah kelompok yang kedua. Itu al-masakinu adalah orang-orang miskin. Masakin itu jamak dari miskin. Wal miskinu adapun miskin itu waya miskin itu alladzi orang. Layafi yang tidak bisa mencukupi apa dakhluhu pemasukannya alladzi bikharjihi dengan pengeluarannya alladzi. Orang yang antara pemasukan dengan pengeluarannya itu lebih banyak pengeluarannya. Itu namanya miskin. Umpamanya ada orang punya penghasilan sehari, umpamanya dia kewajiban dia untuk mengeluarkan biaya, umpamanya untuk makan, kemudian kebutuhan primer saja ini, kemudian listrik, PAM, kemudian apalah kebutuhan primer dia. Seandainya sehari dia mesti harus mengeluarkan 100.000. Sementara penghasilan dia itu kurang dari 100.000, bapaknya 75 atau 80 atau 90. Maka orang ini adalah miskin. Kapan hari itu saya diminta untuk nyari apa namanya itu, yang untuk pajak itu apa namanya itu, kartu apa? NPWP di sini, karena saya ngisi pembangunan karakter di Pemkot itu. Ya, waktu itu ditanya, Bapak penghasilannya berapa? Waduh, apa ya? Pekerjaannya apa? Nggak jelas sih pekerjaan. Saya pengangguran, saya bilang saya ini pengangguran Bu, ya, perempuan pengangguran. Masa Pak latihan tiap hari kok apa? Mesti kan makan loh. Kalau makan sih gampang, urusan makan. Urusan makan ini gampang. Ya. Nah, bingung ditanya pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya? Nggak punya pekerjaan saya ini. Makanya ada kiai yang bilang itu dari Jawa Tengah itu, kiai itu penghasilannya tidak jelas, tapi pengeluarannya jelas. Pemasukannya tidak jelas, pengeluarannya jelas, tapi jelas punya pemasukan, tapi walaupun tidak jelas tadi itu. Fakat yamliku, dan terkadang memiliki siapa alladzi alfa dirhamin, kadang-kadang memiliki 1000 dirham.
Bahwa kalau ada pun apa namanya alladzi itu miskin, padahal orang miskin. Contohnya gini lah, kayak gini. Ada orang itu, umpamanya kebutuhan tiap hari itu 100.000 ya, biaya untuk makan dan macam-macam. Dia ini kadang-kadang penghasilannya lebih. Umpamanya dia ini tukang berapa? 150 atau berapa tukang? 200 tukang. Oh 200 Pak. Penghasilannya sehari 200 umpamanya. Tapi kan tukang itu tidak sebulan disuruh terus. Umpamanya ada garapan hanya seminggu. Lah 200 kali seminggu. Setelah itu libur, berikutnya 3 minggunya. Ya kan dia itu namanya miskin. Walaupun kadang-kadang dia punya penghasilan yang lebih dari kebutuhan sehari. Nah, kayak gitu. Itu namanya miskin. Wakat layam liku, kadang-kadang memiliki 1000 dirham, tapi kadang-kadang tidak memiliki siapa alladzi illa fa'san wa hablan, kecuali hanya apa namanya pecok itu apa ya, kapak ngerti ya, untuk belah kayu itu, wa hablan dan tali sampai. Artinya orang ini kadang punya penghasilan, kadang-kadang ya enggak. Sama dengan orang itu kerjaannya gojek lah, gojek motor mamanya. Ya kadang-kadang dia bisa penghasilan bisa, tapi umpamanya lagi hujan gitu kan nggak keluar sama sekali lah gitu, atau apalah terganggu. Dia hanya punya motor itu tadi akhirnya. Bahwa padahal dia itu orang ghaniyun, orang yang mampu ketika itu. Jadi ya kadang-kadang itu apa namanya ada, kadang-kadang tidak ada. Itu kategori miskin. Wa duwairatu, dan ada penrumah yang kecil, allati yaskunuha, yang menempati siapa alladhiha kepada duwairah. Wa saubu, dan pakaian alladzi yasturuhu, yang menutupi apa saubu kepada alladzi, ala qadri halihi, atas kadar keadaannya alladzi, la yaslubu, maka tidak menghalangi, tidak merusak apa dzalik, apa tadi asaub ila akhirih, hu kepada alladzi ismal miskin, pada nama miskin. Jadi dia kadang-kadang hasilnya banyak, kadang-kadang tidak punya hasil. Kalau di total 1 bulan itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, ini adalah orang miskin. Wakata itu juga demikian, la yaslubuhu ismal miskin, atau demikian apa waduwairatu imam asasul baiti, yaitu perabotan rumah. Ini mengendaki siapaku ma, pada perkara yahtaju, yang butuh siapa man ilahi kepada ma. Wadhalika, ada pun demikian, adwairatu alladhi yaskunu ila akhirihi, atau layas lubuhu gitu ya. Wadhalika, ada pun layas lubuhu ismal miskin, itu perkara yaliku, yang patut apa namanya bihi dengan alladhi, atau dengan man tadi. Ya orang punya perabotan rumah, ya namanya rumah apa, ada panci, ada kompor, ada apa, maka tidak menghalangi posisi miskinnya itu. Wakata juga demikian, layas lubu ismul miskin kutubul fikhi, dia punya beberapa kitab, latuh rijuhu, tidak mengeluarkan apa kutub kepada man anil maskanati, dari sifat miskin. Dia punya kitab, pulang dari pondok itu punya kitab banyak, tapi nggak punya pekerjaan, nah, miskin. Wa idza lam yamlik, dan ketika tidak memiliki siapa man ilal kutubah, kecuali beberapa kitab,
fala talzamu maka tidak wajib kepada mana apa shadaqatul fitri, shadaqah fitri ya, zakat fitrah tadi. Orang kalau dia sekiranya tidak punya sama sekali ya, maka kalau zakat fitrah itu kan sebenarnya ukurannya sederhana. Pokoknya ketika lebaran mulai malam takbiran itu kok dia punya beras yang cukup untuk makan besok, bahkan lebih, orang itu wajib zakat. Walaupun rumahnya reot umpamanya, rumahnya jelek. Orang rumahnya jelek umpamanya, tapi dia nerimakan mulai awal Ramadan dapat zakat banyak. Umpamanya dari daerah sinilah. Dia dapat dari rumah depan, rumah samping kanan, samping kiri, samping belakang, kemudian dari Pak RT, dari Pak RW, dari kelurahan. Akhirnya dia mengumpulkan beras itu banyak. Ketika malam takbiran, umpamanya dia masih punya 5 kilo atau punya berapa. Maka orang ini wajib zakat, walaupun juga berhak menerima zakat. Jadi kalau zakat fitrah itu, orang yang bayar zakat itu bukan orang kaya. Hampir setiap orang lah, pokoknya ketika malam takbiran itu kok dia kira-kira sampai makan besok itu masih ada sisanya, maka orang itu wajib zakat fitrah. Kalau zakat mal kan kaitannya dengan nisab dan panen atau nisab dan haul. Tapi kalau zakat fitrah tidak. Dan makanya orang-orang yang kira-kira miskin, yang udah terhitung miskin, tapi kalau dia masih punya makanan lebih untuk hari itu, dia wajib zakat. Walaupun dia juga berhak menerima, ya, makanya bisa jadi muter saja bisa jadi. Makanya rombongan orang kok miskin semuanya, bayar zakat kepada sini karena ini miskin, bayar zakat kepada sini miskin juga, jadi zakat kepada sini, muter akhirnya balik lagi ke sini. Itu beras satu satu fitrah itu bisa untuk memfitrahi orang banyak karena yang muter tadi itu. Wa hukmul kitabi, adapun hukumnya kitab, orang punya kitab itu hukum saubi, asalnya itu hukum asalnya gitu, tapi kahukmil asalnya gitu. Jadi linazil khafid, karena buang huruf jar maka kemudian dihukumi nasab. Hukum saubi seperti hukumnya pakaian. Wa asasil baiti, dan seperti perkakas atau perabotan rumah. Fa inna maka sesungguhnya man itu muhtajun butuh ilahi kepada kita. Walakin yang bagi, tetapi seyukjanya apa ayah tato, sekiranya hati-hati siapa man fi qat'il hajati, di dalam memutus kebutuhan bil kitab, dengan kitab. Wal kitab, maka adapun kitab itu muhtajun dibutuhkan apa ilahi kepada kitab. Misalah sati aghradin, karena 3 tujuan. Kitab itu pertama adalah at-ta'lim, kebutuhan untuk mengajar. Wal istifadati, dan istifadah, belajar, ambil faedah itu artinya belajar, istifadah. Ada orang bilang saya ini istifadah di pondok ini selama berapa tahun, namanya istifadah. Wa tafarruji, dan untuk hiburan. Tafarruji itu kayak ya hiburan, maunya kayak buku novel namanya, ya kan, orang untuk hiburan ya. Atau 1001 malam bil mutola'ati, dengan mutola'ah. Amma hajatu tafarruji, adapun kebutuhan untuk hiburan tadi, falatu tabaru, maka tidak dianggap hajatul tafarruj. Kaktina ikut bil asy'ari, seperti menyimpan kitab-kitab syair, kitab-kitab tentang syair-syair. Wa tawarikhil akhbari, dan tentang sejarah-sejarah berita-berita sejarah masa lalu.
Wa amsali dzalika, dan seperti demikian kutubil asy'ar, mimma nyatanya dari perkara layan fa'u yang tidak memberi manfaat ma fil akhirati, di akhirat. Wala yajri, dan tidak berlaku ma fid dunia, di dunia, illa majra tafarruji, kecuali hanya seperti berlakunya hiburan saja. Wal istiqnasi, dan untuk mencari kenyamanan. Ya kayak orang baca novel, baca sejarah atau apa, kan sebetulnya ya orang-orang tertentu lah mungkin yang mendalami, paling ya untuk hiburan itu. Makin kadang-kadang kan orang itu ketika naik kereta ketimbang nganggur beli buku novel supaya dibaca dalam kalau enggak TTS, kalau dulu TTS teka-teki silang zaman itu ya. Fahadha, maka yang model ini kutubul asy'ar itu yuba'u, dijual kalau gitu. Bil kafarati, untuk bayar kafarat, wa zakatul fitri, dan untuk zakat fitrah, karena bukan hal yang itu. Wa yamna'u, dan bisa mencegah kutubul asy'ar tadi itu, atau zat tadi, ismal maskanati, pada nama miskin, karena itu hal-hal yang sifatnya tersier ya, ada primer, sekunder, tersier. Wa amma hajatu ta'lim, adapun kebutuhan mengajar itu karena jika ada talim itu li ajlil kasbi, karena arahnya bekerja, kal muaddibi, seperti orang yang mengajar adab, wal muallimi, dan orang mengajar, wal mudarrisi, dan orang yang mengajar sama, biujratin, dengan ongkos. Fahadi, maka adapun kitab kutub itu alatuhu, adapun alat-alatnya mu'addib atau mu'allim atau mudarris tadi. Ya falatu bau, maka tidak dijual fil fitrati, untuk bayar zakat. Ka'adawatil khayyati, seperti alat-alat untuk menjahit. Untuk bayar zakat masa jual penjahitannya dijual namanya ya, setelah itu nganggur. Wasairil mukhtarifina, dan seluruh orang-orang yang bekerja. Baik, karena jika ada siapa man itu yudarrisu, mengajar siapa man il-qiyami, untuk menegakkan bifardil kifayati, dengan fardhu kifayah, ya falatu bau, maka tidak boleh dijual kutub tadi. Wala yasruhu, dan tidak menghalangi kepada man dzalika, demikian kutub, ismal miskini, pada nama miskin, karena itu adalah dibutuhkan tadi. Li'annam, karena senyum kutub itu hajatun muhimmatun, adalah kebutuhan muhimmatun yang penting. Wa amma hajatul istifadati, maka adapun hajat untuk belajar, wa ta'allumi, dan mengajar, wa ta'allumi, dan belajar, minal kitab, dari kitab, itu kategori seperti simpanan man, kutubatibin, kepada kitab-kitab kedokteran, liyu alija, supaya ngobati siapa man biha, dengan kutub, nafsu, pada dirinya man, au kitab wa'win, atau buku-buku kitab nasihat, liutoli'a, supaya mutola'ah, melihat siapa man bihi, di dalam kitab wa'win, wayat ta'idu, dan bisa mengambil nasihat. Jadi itti'ad itu mengambil nasihat untuk dirinya, siapa man bihi, dengan kitab tadi. Baik, karena maka jika ada itu fil balad, di dalam negara apa, tabibun, dokter, wa wa'idun, dan ada tukang nasihat, banyak penceramahnya. Fahadha, maka adapun ini liutoli'a fihi tadi itu mustaghnan anhu, yaitu tidak dibutuhkan dari itu. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada siapa tabib, bahwa maka adapun kitab-kitab wa'din atau kitab tibin tadi, itu muhtajun ilahi, dibutuhkan ilahi, kepada kitab tibin.
Tsumma rubbama la yahtaju. Kemudian terkadang tidak membutuhkan siapa man ila mutola'atil kitabi, pada melihat beberapa kitab, illa ba'da muddatin, kecuali setelah masa yang lama. Bayam bagi, maka seyukjanya apa ayat bato, sekiranya membatasi siapa man muddatal hajati, pada masa butuh tadi. Wal akrobu, adapun yang lebih dekat itu ayukola, jika dikatakan apa ma perkara, ma adapun perkara layak taju, yang tidak butuh siapa man ilai kepada ma fisanati, dalam 1 tahun, fama adapun ma itu mustaghnan, tidak dibutuhkan apa anu dari ma. Fa'in naman, maka sesungguhnya orang fadula, yang kelebihan siapa man min kuti yaumihi, gini, fa'in naman, maka sesungguhnya orang fadula, yang lebih min kuti yaumihi, dari makanan pokok harinya man, apa syai'un suatu, laziman, maka wajib kepada man apa fitratu, zakat fitrah. Jadi kalau ada orang ya tadi, orang walaupun orang itu miskin, walaupun orang itu fakir, kalau ketika malam takbiran itu dia punya kelebihan makanan untuk sehari semalam, maka orang itu wajib zakat. Jadi orang fakir juga wajib zakat, ya, orang juga wajib zakat kalau pas hari itu dia itu kategorinya dia pas punya kelebihan, walaupun dia juga berhak menerima zakat. Umpamanya karena orang yang miskin itu dia nerima buahnya berkarung-karung umpamanya, sampai katakan punya 1,5 ton umpamanya, berarti dia tetap apa namanya wajib zakat, tapi juga berhak menerima zakat. Walaupun punya 1,5 ton itu, karena kebutuhan orang fakir itu mestinya kebutuhan seumurnya, yang umur yang normal. Jadi orang itu mestinya diberi kecukupan seumurnya, supaya tidak minta-minta. Fa'idha qaddarna, maka ketika menentukan siapa kami al-quta, pada makanan pokok, bil yaumi, pada sehari malam, fahajatu asasil baiti, maka adapun kebutuhan pada perabotan rumah, wasiyah bil badan, dan pakaian badan, itu yang bagi seyukjanya apa antukot daro, sekiranya dikira-kirakan apa hajatu asasil baiti bisunnati, dengan setahun. Falatubau, maka tidak dibeli apa siyabus saifi, ini tidak dijual apa siyabus saifi, pakaian ketika musim panas, fisyita'i, di dalam musim dingin. Wal kutubu, dan ada pun beberapa kitab, bisyabi, dengan pakaian, wal asasi, dan perabotan, itu asbahu, lebih menyerupai. Waqat yakunu, dan terkadang ada itulah bagiman min kitabin, dari kitab apa nuskhotani, ada 2 naskah, dia punya 2 naskah, kayak punya kitab itu 2. Fala hajata, maka tidak ada butuh itu maujud ila ifda'ima, pada salah satunya nuskhotani. Fa'in qala, maka jika berkata siapa man ifda'ima, dapat salah satu dan nuskhotani itu as-sahhu, lebih sahih, wal ukhra, adapun yang lain itu aksanu, lebih baik. Fa'ana, maka adapun aku itu muhtajun, orang yang butuh ilahima, kepada keduanya. Jadi kalau ini memang dua-duanya dibutuhkan, ya tidak apa-apa. Kulna, berkata siapa, iktafi, maka ngalap cukuplah kamu bil as-sahih, dengan yang lebih sahih, wabi, dan juallah al-aksana, yang lebih baik. Wadak, dan tinggalkanlah at-tafarruja, pada bersenang-senang, watarofuha, sama ini enak-enakan. Bayangkan seperti itu, orang punya kitab saja itu salah satunya suruh jual kalau sekiranya tidak penting-penting amat. Walah, untuk zakat fitrah itu, untuk zakat fitrah sampai segitunya ya.
Orang dulu hati-hatinya itu kayak gitu, saking super hati-hatinya. Terus mana tadi? Baikkan jika ada apa nuskhotani, dua naskah tadi, itu min ilmin wahidin, dari ilmu wahidin yang satu. Ikhdama, adapun salah satu nuskhotani itu basyitun, adalah luas, wal ukhra, sedangkan yang lain itu wajizatun, ringkas. Fa'ingkana, maka jika ada maksuduhu, maksudnya man itu alistifal data untuk ngambil faedah, fal takfi, maka adalah fal yaktafi, maka adalah mengambil kecukupan siapa man bil basitoti, dengan yang luas. Umpamanya ada punya kitab, satunya Fathul Qori yang apa tipis, satunya yang lebih gede yaitu Bajuri atau Syekh atau Majmu' Muhadzab lah, Majmu' kegedean. Karena jika ada konstitusi yang meminta tadrisa, yaitu belajar mengajar, bayahtaj, maka butuh siapa man ilaihima, pada keduanya. Kalau butuhnya ngajar maka butuh dua-duanya. Fi kulli wahidatin, karena itu dalam setiap satu faidatun, ada faedahnya. Laisat, yang tidak ada faedah, fil ukhra, di dalam hal yang lain. Wa amsalu hadhi suwari, dan adapun beberapa contoh ini, itu latan hasiru, tidak terbatas.